Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yaki Soendi Abdul Rahim. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan prodi manajemen. Di sini saya akan melakukan riset mengenai analisa atau analisis pengaruh penggunaan AI dalam pengerjaan tugas kuliah terhadap berpikir kritis mahasiswa. Sebelum saya mengajukan pertanyaan terkait analisis tersebut, bolehkah kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Kak Jaki ya. Perkenalkan saya Aldi. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa juga, dan saya juga di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait analisis pengaruh penggunaan AI dalam pengerjaan tugas kuliah terhadap berpikir kritis mahasiswa. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh penggunaan AI dalam pengerjaan tugas kuliah terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara mandiri? Oke, menurut saya pribadi Kak, hmm, pengaruh AI itu sangat sangat dampak positif terhadap kami mahasiswa. Karena apa? Karena dengan AI ya dia secara otomatis bisa menganalisis langsung dan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, penggunaan AI juga sangat-sangat membantu mahasiswa melalui analisis data otomatis ya, dan saran, solusi, dan memberikan suatu kesimpulan yang membuat mahasiswa itu menjadi referensi tersendiri terhadap apa yang jadi tugas dari mahasiswa itu sendiri. Eh, Mungkin itu sih menurut saya, Kak. Baik, berarti di sini penggunaan AI itu berpengaruh sekali bagi mahasiswa ya Kak, berpengaruh Iya, positif tapi mengenai analisa data, serta saran dan solusi tentang suatu tugas atau masalah untuk iya memecahkan sangat-sangat masalah. positif. Tapi tapi sering juga ketika kita penggunaan AI yang sering sangat berlebihan, mungkin bisa secara mandiri kita itu jadi kehilangan eh, lebih tajam dalam pemikiran jika kita terus bergantung pada AI. Baik, baik, baik Kak. Berarti ada dampak positif dan negatifnya ya Kak, Betul, Kak. terkait pengaruh AI tersebut. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah penggunaan AI meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian tugas kuliah atau justru menurunkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis? Terima kasih. Oke, seperti yang saya katakan tadi, Kak, AI itu sangat dapat membantu kita dalam proses mempercepat analisis riset segala macam. Dengan AI kita gampang, semuanya itu lebih mudah. Nah, dampaknya itu yang saya sebutkan, itu bisa melemahkan kreativitas dan menganalisa secara mandiri untuk lebih lanjut. Jadi, lama-kelamaan ketika kita bergantung dengan AI, eh, otak kita akan tumpul karena kita dipermudah tanpa kita harus membuat analisis sendiri dan kita memecahkan masalah itu sendiri. Uh, Jika AI digunakan sebagai alat pendukung untuk memperdalam, misal kita mencari referensi sebuah judul, itu sangat-sangat membantu. Tapi ketika kita membuat analisis dari judul sampai akhir
sampai kesimpulan semuanya kita bukan referensi lagi kalau misalkan kita buat dari AI. Jadi kita eh, tanpa apa ya, kayak semuanya itu kita ketergantungan dengan AI tanpa kita harus menganalisa ataupun kita mencari solusi dengan pola pikir kita sendiri. Jadi AI itu ketika kita pergunakan dengan baik itu sangat-sangat membantu, dan sebaliknya ketika kita tidak mempergunakannya dengan bijak, AI akan membunuh kita sendiri. Oke, baik-baik, Kak. Berarti masih ada relasi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua tadi. Dengan masalah AI Ya, tersebut, dampak betul. positif dan negatifnya ada gitu ya. Serta kalau semisal kita sering menggunakan AI, kita akan ketergantungan dengan AI tersebut ya, Kak. Betul, Kak. Baik-baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peran AI dalam mengurangi atau meningkatkan ketergantungan mahasiswa pada alat bantu teknologi dalam mengerjakan tugas. Oke, menurut eh, menurut saya, hemat saya itu berarti kan penggunaan AI itu menyebabkan ketergantungan ya yang lebih Ya, besar pada teknologi sekarang. ya. Terutama jika mahasiswa itu sendiri menggunakannya sebagai alat utama, faktor utama apa-apa AI, apa-apa AI gitu. Nah, eh, ini dapat mengurangi inisiatif dari mahasiswa itu sendiri, kreativitas mahasiswa itu tumpul, dan lama-kelamaan apa-apa itu AI. Jadi mahasiswa itu malas mikir jadinya. Jadi apa yang saya katakan tadi, kita harus lebih bijak ketika kita berpikir kritis ini. Kita harus lebih bijak dalam penggunaan AI, memperkaya pembelajaran kita lewat AI dengan cukup mencari judul referensi ataupun referensi-referensi lain yang kita cari. Tapi dengan catatan kita harus bijak menggunakannya. Jangan sampai AI sendiri akan melumpuhkan daya tajam otak kita. Dengan penggunaan AI secara berlebihan dan secara tidak bijaksana, itu akan menjadi bumerang bagi mahasiswa ketika kita dalam menghadapi era-era global sekarang. Dalam persaingan ketika kita harus tanya jawab di public public speaking. Jadi kita ketika sudah terpengaruh AI, jadi kita apa-apa ketergantungan. Jadi ketika ada yang bertanya, kita justru malah tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Tapi ketika kita tidak menggunakan AI secara berlebihan dan bijaksana, pastinya ketika ada pertanyaan segala macam, daya ingat dan cara berpikir kita akan berbeda, dan akan dalam problem solving yang terjadi di masyarakat, kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan apa ya, terhadap uh, terhadap apa yang terjadi saat ini gitu. Oh, baik-baik, Kak. Berarti di sini kata kuncinya itu kita harus bisa melakukan atau menggunakan AI tersebut dengan bijak ya, Kak. Betul sekali, Kak. Menurut saya seperti itu. Baik-baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan dalam skill berpikir kritis mahasiswa yang menggunakan AI dibandingkan dengan yang tidak? Menurut Kakak bagaimana? Wah, tentu, tentu, tentu sangat berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika mahasiswa menggunakan selalu tergantung pada AI, mereka itu akan tumpul dengan cara berpikirnya. Beda dengan orang yang bijak menggunakan AI. Pasti dia hanya referensi, tapi dia berusaha untuk membaca apa yang ketika apa yang dia cari dan dia selesaikan. Nah, makanya ketika ada masalah, pasti perbedaan dalam penyelesaian masalah itu gapnya sangat besar antara pengguna mahasiswa yang menggunakan AI sama mahasiswa yang tidak menggunakan AI. Misal, saya kasih contoh. Ketika kita pengerjaan, misalkan diskusi atau enggak, kita presentasi. Ketika presentasi di depan, orang yang biasa menggunakan AI, itu pasti ketika tanya jawab, tidak kita
uh, close book, hanya berpatokan pada apa yang kita presentasikan, itu akan sangat-sangat berdampak. Jadi dia pasti akan bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa lain. Sedangkan orang yang jarang menggunakan AI dengan bijak, itu tentu pasti otaknya, uh, problem problem masalah apa yang sedang terjadi, dia akan bisa mudah untuk menyelesaikannya. Ketika ada pertanyaan dari mahasiswa lain mengenai apa yang disampaikan, dia bisa jawab secara otomatis apa yang ada di pikirannya. Menurut saya seperti itu, Kak. Oh, baik, berarti di sini penggunaan bagi mahasiswa dalam menggunakan AI yaitu apabila mahasiswa tersebut menggunakan AI secara berlebihan akan mengalami dampak negatif yang signifikan. Akan tetapi Betul, mahasiswa dia melakukan menganalisis atau masalah tadi secara Postbook dia bijak. dia iya dengan menganalisis secara bijak terus membaca referensi dari buku atau referensi-referensi lain otomatis mahasiswa tersebut dalam melakukan diskusi atau sesi tanya jawab mahasiswa tersebut akan secara otomatis ya Kak untuk menjawab secara lebih detail cenderung lebih menguasai apa masalah yang terjadi dibandingkan dengan mahasiswa yang menggunakan AI yang secara berlebihan. Betul, Kak. Jadi dia lebih rasional ya, lebih tajam dalam cara cara pemikirannya. Baik-baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana mahasiswa memanfaatkan AI dalam membantu proses berpikir kritis, misalnya dalam riset atau pembuatan argumen. Terima kasih. Oke, dalam pembuatan argumen segala macam, mahasiswa dengan menggunakan AI itu sangat dibantu. Karena apa? Karena kita bisa mencari referensi, Kak. Referensi lain, sumber lain, itu dengan mudah, dengan cepat. Kita hanya mengklik set judul apa yang kita sedang bahas, itu langsung ada. Sumbernya bahkan ada. Nah, setelah itu, setelah kita cari, kita hanya perlu mencari judul dan sumber apa yang ada di AI. Nah, misal ChatGPT lah ya, kita katakan ChatGPT. Itu AI termasuk. Nah, ketika kita mencari jurnal segala macam, tinggal kita ketik apa judul yang kita ingin cari, apa yang kita ingin ketahui, tinggal klik. Setelah itu kita baru masuk ke jurnal-jurnal yang ada di link yang direferensikan oleh AI. Nah, baiknya ketika sudah ini, kita hanya cukup mencari judul itu di AI, tapi kita baca langsung dari sumber jurnal yang kita dapatkan dari referensi AI tersebut. Kita baca segala macam, kita olah apa yang ada di isinya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dibanding kita harus mencari jawaban langsung di AI. Misal, ketika ada pertanyaan mengenai pengaruh segala macam, kita langsung nyari di AI. Itu gampang di ChatGPT itu langsung seret langsung keluar semua. Tapi ketika kita sering menggunakan itu yang akan membuat mahasiswa itu tumpul dalam cara berpikir. Berbeda dengan ketika kita membaca jurnal segala macam. Nah, dalam pertanyaan apapun, dia gampang dan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penanya penanya yang lain. Seperti itu, Pak. Oh, baik-baik berarti di sini penggunaan AI menjadi alat yang efektif ya Kak, bila mahasiswa menganalisis suatu referensi dalam AI tersebut dan mencari pemahaman-pemahaman dari sumber-sumber yang lain. Betul, Kak. Baik untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah mahasiswa cenderung menggunakan AI untuk mencari solusi instan tanpa memahami konsep dasar dari masalah yang diberikan dalam tugas kuliah? Terima kasih. Nah, pertanyaan ini sebenarnya nyambung ya Kak dari pertanyaan sebelumnya yang saya jawab. Eh, Orang yang mahasiswa yang cenderung menggunakan AI itu akan sering menggunakan AI itu akan cenderung lebih ke berbeda dalam cara pemikirnya. Jadi dia akan ketergantungan oleh eh, cara kerja AI itu.
tanpa dia harus latar masalah apa yang harus dipecahkan, apa-apa dengan cara berpikir dia dan menganalisa sendiri. Nah, dia langsung klik masalahnya, muncul jawaban DA, itu yang akan menjadi patokan mahasiswa. Sebenarnya itu yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena apa? Karena itu itu memang mempermudah, tapi akan membuat seorang mahasiswa yang harusnya menjadi contoh panutan, dia malah justru malah mengikuti jejak-jejak generasi-generasi yang akan merusak generasi berikutnya. Karena apa-apa menggantungkan jawaban itu pada AI Iya, iya. itu. Ya, baik-baik, Kak. Ya juga sih, kalau pergantungan penggunaan AI secara berlebihan tadi ya, kayak yang dibilang tadi, secara diskusi yang dibilang tadi, yaitu apabila kita eh, menggunakan AI secara berlebihan dapat pengaruh secara negatif pada kita dan dampaknya itu sangat sangat dampak negatifnya itu sangat Iya, betul. berlebihan. Jadi apple to apple lah, Pak. Ya, baik. Sorry, apple to apple lah, Kak, untuk hal ini. Ya, ya. Berarti di sini potensi AI harus sebagai mahasiswa harus secara bijak menggunakan AI tersebut ya, Kak. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu Kak, bagaimana dampak penggunaan AI terhadap kemampuan dan mengembangkan pemikiran original dan kemampuan inovatif pada mahasiswa? Oke, baik. Eh, eh, Pertanyaan ini hampir-hampir mirip-mirip ya. Jadi ketika kita bijak dalam penggunaan AI, itu bagus sekali. Karena apa? Karena dari referensi-referensi itu dari AI itu membuat apa yang kita tidak pikirkan itu terjadi. Jadi ada muncul sebuah inovasi-inovasi baru. Nah, ketika muncul inovasi terbaru itu, kita yang akan mengembangkan itu sendiri, Kak. Jadi apa-apa AI itu sebenarnya positifnya banyak, negatifnya juga ada, Ya, tergantung cara kita menggunakannya. Jadi menurut saya ketika dampak penggunaan AI itu bagaimana, bagus ketika kita menggunakan AI itu dengan bijak. Jadi ada suatu inovasi terbaru, apa yang tidak terpikirkan oleh kita, jadi ada referensi lain. Nah, tergantung kita bagaimana kita cara mengembangkan uh, hal-hal saran yang ada di AI tersebut. Menurut saya begitu, Kak. baik-baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah penggunaan AI dalam tugas kuliah dapat mengurangi motivasi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis secara mandiri? Wah, saya setuju. Kenapa? Ketika kita menggunakan AI, kita ketergantungan dalam AI. Apa-apa AI, apa-apa dipermudah. Ya, Itu mahasiswa, saya pribadi, eh, itu akan mencari yang instan. Ketika semua orang pasti pengennya instan ya, Kak. Sekarang itu zaman instan. Apa-apa pengen cepat, apa-apa pengen cepat. Nah, dalam hal ini eh, ketika motivasi itu ini hilang, ya saya katakan hilang, saya setuju. Karena apa? Ketika kita mudah terbawa arus oleh pengaruh AI ini, itu kita akan ketika kita dimudahkan ya udah, udah jawabannya udah selesai ini, udah ada di AI, udah, tanpa kita harus menganalisis lebih lanjut, lebih dalam apa yang jadi tugas kita. Seperti itu. oh baik-baik Kak. Terima kasih sebelumnya atas jawaban-jawaban yang telah Kakak berikan. Mudah-mudahan dengan adanya riset ini dapat eh, mahasiswa lain itu menggunakan AI tidak secara berlebihan ya Kak. Mudah-mudahan dengan Ya, diskusi ini Kak. juga kita dapat menggunakan AI dengan bijak. Ya, Kak. Kita harapkan seperti itu. Sama-sama, Kak. Dan terima kasih juga telah mengundang saya nih sebagai narasumber di sini. Walaupun kita sama-sama mahasiswa ya, Iya, dalam kita pandangan sama-sama saya. belajar ya Kak. Iya, betul.
betul Kak. Ya, eh, dengan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya ajukan pertanyaan mengenai riset penggunaan AI terhadap mahasiswa. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.